Teman-teman semua, hari ini kita akan bahas soal gitu ya. Nah, kali ini beda gitu ya. Kita akan bahas soal, tapi soalnya itu sudah saya selesaikan. Jadi tinggal saya jelaskan aja kenapa si soal itu uh, sedemikian rupa jawabannya seperti itu. Gitu. Nah, di sini diberikan soal gitu ya, diferensial kan, gitu ya, atau tentukan fungsi turunan pertama dari fungsi ini ya sebagai berikut. Gitu ya. Nah, kita akan menentukan fungsi turunannya gitu ya. F aksennya itu berapa gitu. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal ini gitu ya, kita membutuhkan prasyarat terlebih dahulu ya. Yang kita butuhkan itu adalah prasyarat yang kita butuhkan adalah yang pertama turunan dari d per dx dari fungsi logaritma ya. Gitu. Nah, yang kedua kita membutuhkan juga d per dx dari fungsi eksponensial gitu ya, a pangkat x gitu ya. Nah, a pangkat x. Oke. Nah, di sini juga kita membutuhkan konseptual dari bilangan Euler itu sendiri ya. Jadi bilangan Euler itu didapat dari perhitungan bunga majemuk yang ketika itu kita menghitung bunga majemuk kok selalu ada residunya gitu. Nah, residunya itu dia akan terciptalah suatu bilangan yang tetap gitu yang dinamakan bilangan Euler. Nah, bilangan Euler itu didefinisikan sebagai limit n menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per n dipangkatkan dengan n. Atau juga yang biasa kita sebut limit n menuju 0 dari 1 ditambah n dipangkatkan 1 per n. Gitu. Ya. Nah, ini adalah bentuk bilangan Euler itu sendiri. Gitu ya. Nah, kita membutuhkan prasyarat ini gitu ya. Nah, kita juga akan membuktikan membuktikan rumus Euler ketika E dipangkatkan dengan K itu sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1 ditambah K per N dipangkatkan dengan N gitu. Nah, ini hasilnya sama gitu. Kita akan membuktikan ini juga gitu. Karena halnya ini adalah prasyarat sehingga kita dapat menyelesaikan soal tersebut gitu ya. Nah, oke. Dari situ ya, kita mulai ya. Kita mulai dari prasyarat yang pertama itu adalah kita akan selesaikan fungsi logaritma. Nah, gimana? Kita menggunakan definisi umum dari turunan itu sendiri, yaitu f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0 dari fx tambah delta x dikurangi fx dibagi dengan delta x gitu ya. Nah, ya kita asumsikan jika fx itu sama dengan a log x gitu ya, dimana a-nya itu haruslah lebih besar daripada 0 dan a-nya itu tidak boleh 1. Itu ingat ya, a-nya lebih besar daripada 0 dan a-nya tidak boleh 1. Dan kita tahu juga bahwa definisi dari a log x-nya itu x-nya haruslah lebih besar daripada 0 gitu ya. Nah, maka kita terapkan langsung ke fungsi turunannya, itu fungsi turunannya limit delta x menuju tak hingga dari a log x ditambah delta x dikurangi a log x per delta x gitu ya. Nah, lalu kita menggunakan sifat logaritma gitu ya, logaritma yang mana a log b dikurangi a log c ya sama dengan a
log B per C. Gitu ya. Kita gunakan ini lagi ke sini. Oke. Nah, sehingga menjadilah seperti ini, gitu ya. Nah, dari situ ya kita dapatkan ini ya, limit ini delta x menuju 0, gitu ya, dari a log x ditambah delta x per delta x. Nah, si delta x 1 per delta x-nya kita pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini gitu ya, sehingga a log x ditambah delta x per x-nya kita ubah aja penulisannya gitu ya, biar lebih mudah untuk bisa melihat. Nah, di sini kita menggunakan definisi dari logaritma itu sendiri. Ketika bilangan skalar dibalikan logaritma gitu, maka bilangan skalarnya itu akan menjadi pangkat dari, ketika kita masukkan maka akan menjadi pangkat dari bilangan numerator itu sendiri. Q log P pangkat Q, pangkat K gitu ya. Nah, ini kita berlakukan rumus ini gitu ya. Nah, sehingga 1 per delta x-nya itu ya, 1 per delta x-nya itu dia akan menjadi apa? Akan menjadi pangkatnya gitu ya, pangkat dari numerator si x tambah delta x per x-nya itu sendiri. Nah, x ditambah delta x per x-nya kita ubah menjadi 1 ya. Ini kita pecah gitu ya, x dibagi x, delta x dibagi x gitu ya dari sini ya. Sehingga menjadi seperti ini. Oke. Nah, lalu limit delta x menuju 0 dari a log 1 ditambah delta x per x dipangkatkan 1 per delta x. Nah, ini adalah bentuk khusus gitu ya. Adalah bentuk bilangan Euler, di mana dari sini kita harus buktikan terlebih dahulu yang tadi ya. Kita harus buktikan yang ini gitu ya. Ketika kita buktikan ini, maka didapatlah hasilnya gitu. Maka E pangkat K itu adalah benar gitu nyatanya. Nah, di sini saya akan buktikan gitu ya. Nah, di sini saya sudah menuliskan gitu ya, pembuktian gitu ya, pembuktian limit x menuju tak hingga gitu ya. Nah, ini bentuknya sama aja sih sebenarnya ya. Tapi ini bedanya x-nya itu yang jadi yang kita dekatkan menuju tak hingganya gitu. Dari 1 tambah n per x gitu ya. Dipangkatkan dengan x sama dengan e pangkat n. Nah, n-nya itu sama dengan k kalau yang tadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama aja gitu ya. Atau bentuknya bisa kita ubah menjadi seperti ini gitu ya. Sama aja. Gimana cara ngubahnya? Ya udah 1 per x-nya kita ubah aja menjadi x gitu ya. Sehingga berubahlah menjadi seperti ini, akan sama ya, e pangkat n akan cenderung pada si koefisien dari yang ininya. Oke. Oke, nah beberapa prasyarat tertentu yang harus kita ketahui bahwa ln B pangkat n sama dengan n dikalikan ln B gitu ya. Ini ya. Ini prasyarat 1. Nah, ini prasyarat kedua. Jika y sama dengan ln fx, maka turunannya adalah 1 per fx dikalikan f aksen x gitu. Nah, maka dari situ ya, dari prasyarat tertentu, maka buktinya itu sedemikian rupa sebagai berikut gitu. Limit x menuju tak hingga gitu. Kita pakai yang x menuju tak hingga gitu. Dari 1 tambah n per x dipangkatkan dengan x sama dengan p gitu. Nah, lalu kita kasih ln di kedua ruas. Ln di kedua ruas. Maka ln p gitu ya, ln p itu sama dengan limit x menuju tak hingga, ln-nya masuk ke dalam limitnya itu tertentu. Ln-nya masuk jadi seperti ini gitu ya. Nah, oke. Lalu karena halnya sifat ln itu sebagaimana juga sifat logaritma gitu ya, karena ln itu adalah logaritma natural, maka x-nya bisa kita keluarkan gitu. Limit x menuju tak hingga dari x kali ln 1 ditambah n per x gitu ya. Lalu setelah itu kita L'Hospital ya, kita tahu ya L'Hospital ketika kita tahu bahwasannya ln limit x menuju tak hingga itu akan hasilnya menuju tak hingga gitu, maka L'Hospital akan berlaku gitu. Nah, kita hospital lah apa yang ini ya isinya gitu.
Nah, kita dapatkan turunan dari ln 1 ditambah n per x itu sama dengan 1 per 1 ditambah n per x. Lalu dikalikan dengan turunan dari yang ini gitu ya. Turunan dari itu adalah min n dikalikan x pangkat min 2 gitu. Per apa? Per yang ininya ya. X-nya masuk. Kita turunkan. Oke. Ya. Sehingga apa? Oke. Ya, kita L hospital ya. Oke, sebenarnya ini ada pengurangan cara ya. Ini sebenarnya ini dulu. Ini limit x menuju tahingga ya dari ln 1 ditambah n per x gitu ya. Nah, x-nya ini kita jadikan 1 per x ya. Karena sama aja kan ya. 1 per x gitu. Nah, sehingga turunan ini ke sini, bagian ini baru di L hospital. Di LH namanya. Oke. L hospital, LH. Turunan yang ini 1 per x ini akan min kali x pangkat min 2 gitu. Nah, sehingga yang ini dengan yang ini dengan yang ini dan ini minusnya itu habis gitu ya. Lalu ya di sini ini tetap ln p ya, limit x menuju tahingga dari 1 per 1 ditambah n per x dikalikan n gitu ya. Nah, dari sini ya udah kita langsung substitusi aja gitu ya. Langsung substitusi. Ini salah. Ini harusnya x ya. Ini harusnya x. Substitusi aja ketika x-nya menuju tahingga. N per x berarti n per tahingga. N per tahingga di sini. N per tahingga. Maka n per tahingga itu akan mendekati 0. Gitu. Jadi jawabannya itu 1 per 1 dikalikan dengan n. Ini masih ada n gini ya. Ini masih ada n. Ini dikalikan dengan n. Gitu. Ini 1 per 1. Maka hasilnya adalah n. Gitu. Maka dari itu kita tahu bahwasannya ini ada rumus ln p tadi ya, ini ln p yang tadi kita asumsikan sebagai jawabannya itu ini ln p, maka ln p sama dengan n gitu ya. Nah, di sini kita gunakan lagi sifat logaritma. Sifat logaritmanya itu apa? Yang a dipangkatkan dengan logaritma a log b sama dengan b itu sendiri. Ini untuk a itu lebih besar dari 0, a tidak sama dengan 1, dan b-nya itu lebih besar daripada 0. Gitu ya. Nah, maka dari itu ln p itu sama aja dengan log p dengan basis e gitu ya. Berarti e log p seperti ini ya. Kita angkatkan di kedua ruas. Ini pangkat n. Berarti di sini kita dapatkan p sama dengan e pangkat n. Gitu.
Ya, jawabannya E pangkat N. Maka di sini terbukti bahwasannya yang yang kita asumsikan sebagai P tadi itu sama dengan E dipangkatkan dengan N. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Ya. Kita balik lagi ke soal tadi gitu ya. Nah, di situ kita sudah terbukti ya. Ini terbukti. Terbukti gitu ya. Enggak, ini K-nya itu akan menjadi pangkat. Oke, terbukti ya. Jadi karena halnya sudah terbukti, maka dari itu ya kita bisa lanjutkan tahapnya sini gitu ya. Maka dari itu yang ini gitu ya, yang ini mungkin saya yang ini gitu ya akan menjadi seperti ini. Oke ya, A log E dipangkatkan 1/X. Nah, kita gunakan lagi sifat logaritma. Pangkatnya itu kita keluarkan. Ya, pangkatnya kita keluarkan gitu ya. Nah, menjadi ini. Nah, ini kan menjadi A log E ya. A log E itu ya udah. Di sini mungkin kita tuliskan lagi. A log E itu sama dengan log E dibagi dengan log A. Basisnya tuh bebas. Kita pilih basisnya berapa aja gitu. Nah, yang ingin saya pilih itu adalah basisnya E itu sendiri. Ya. Sehingga E log E itu sama dengan 1, maka E log A itu kan tadi kan sama dengan ln A ya. Ini maka ln A. Gitu. Maka dari situ kita dapat bahwasannya 1/X ya, 1/X ln A. 1/X ln A. Ya. Tapi yang ini ya udah coba kita atur aja dulu. Oke. Yang ini akan menjadi 1/X 1/ln A. Gitu. Nah, maka dari itu kita tahu bahwasannya turunan d/dx dari fungsi logaritma yaitu a log x itu sama dengan 1/x ln x. Maka ini terbukti ya. Terbukti gitu. Nah, kalau pengen lebih umum lagi, nanti kalau pengen dijelaskan lebih umum lagi, ini d/dx dari a log fx gitu ya. Nah, ini akan hasilnya seperti ini. Kalian bisa menggunakan sifat yang sama dan kalian bisa buktikan sendiri. Nah, ini soal ya, ini soal. Tapi sebelum kita masuk ke soal, gitu ya, kita masuk ke prasyarat kedua, yaitu fungsi eksponensial, gitu ya. Kita kalau tadi itu logaritma, jadi kalau sekarang jika fx-nya sama dengan yang ini, a pangkat x, maka di sini tulisannya maka f aksen x langsung kita masukkan gitu ya. Ini limit h menuju 0 gitu ya. Ini kita pakai h gitu ya. A dipangkatkan x ditambah h dikurangi a pangkat x gitu ya. Per h sama dengan limit h menuju 0 dari a pangkat x dikalikan a pangkat h gitu ya. Jadi a pangkat x-nya dikeluarkan, a pangkat h-1 dikalikan a pangkat h-1 per h gitu ya. Nah, lalu di sini a pangkat h-1 itu kita asumsikan ya. Let a pangkat h-1 sama dengan n. Sehingga kita dapat gitu ya. H-nya itu sama dengan a log n tambah 1. Nah, ya udah. Karena kita asumsikan sebagai berikut, kita ubahlah si ininya.
si yang limit terakhirnya gitu ya. Dengan asumsi yang kita ubah itu benar gitu ya. Nah, yang ini menjadi ini menjadi n gitu ya, ini menjadi n gitu ya. Ini terus yang a pangkat yang h-nya itu menjadi a log n tambah 1. Yang ini ya. Karena halnya ini ya. Karena halnya permisalan yang kita buat tadi ya. Oke, nah sehingga menjadi seperti apa? Akan menjadi seperti ini. Nah, karena ini adalah limit h gitu ya. Limit h menuju 0 gitu ya. Maka si a pangkat x-nya itu akan sebagai konstan. Sebagai bilangan konstan. Maka karena dia bilangan konstan bisa dikeluarkan gitu ya dari limitnya itu. Nah, si n-nya itu akan menjadi 1 per n. 1 per 1 per n gitu ya. N-nya itu akan menjadi 1 per 1 per n. Oke. Ini metode manipulasi lagi, kita memainkan manipulasinya sehingga akan menjadi seperti ini gitu ya. Oke, nah sekarang f aksen x sama dengan a pangkat x limit h menuju 0 dari ini. Lalu ini ya, yang ini dimasukkan gitu ya. 1 per n-nya itu dimasukkan ke apa? Ke logaritma sehingga menjadi pangkat. Gitu ya. Nah, menjadi pangkat. Nah, karena halnya begitu, ini si f aksen x ini a pangkat x, ini saya tuliskan lagi berarti limit limitnya nanti saja, berarti limitnya nanti karena dia itu h ya, karena dia itu menginginkan h gitu ya, ya berarti karena halnya limit h n-nya itu harus sama dengan berapa? Oke. Ini n-nya itu kan sama dengan a pangkat h min 1 ketika h-nya itu menuju 0. H-nya menuju 0. Maka n-nya juga akan menuju 0 ya. Akan menuju 0 gitu ya. Karena a pangkat 0 1 sama dengan 0 gitu ya. Ketika dia menuju 0 itu dia akan selalu ke 0 itu pula gitu ya. Maka kita tahu bahwasannya ini nggak berubah gitu ya si h-nya. Ketika h-nya menuju 0 maka n-nya juga akan menuju 0 gitu ya. Nah, karena ada relasi terhadap variabel h dan n gitu ya. Maka dari itu di sini kita ubah limitnya menjadi n menuju 0 pula. Mungkin hapus saja ya. N menuju 0 pula gitu ya. When h then n goes to 0 ya. Nah, maka dari itu ini akan menjadi seperti ini. 1 per a log, nah langsung limit gitu, limit n menuju 0 dari n ditambah 1 pangkatkan 1 per n. Nah, bentuk-bentuk seperti ini gitu ya, bentuk seperti ini yang khusus gitu ya, itu dia akan merupakan bilangan Euler ya. Ini akan bilangan Euler. Nah, karena halnya dia bilangan Euler gitu ya,
dia akan menjadi apa? A pangkat X kali A log E gitu ya. Jadi 1 per A log E itu akan sama dengan kayak gini aja, nulisnya gini aja. Berarti A log E itu sama dengan log E per log A dengan basis E. Kita pilih dengan basis E. Maka ini sama dengan 1 per log A-nya itu kan sama dengan ln A, berarti ln A. Maka dari itu ya, A pangkat log E itu sama dengan 1 per A. Maka dari itu ini adalah A pangkat X dikalikan ln A. Dengan nilai mutlak sih sebenarnya harusnya. Nah, lalu di sini A pangkat X limitnya sebenarnya udah nggak ada lagi ya. Maka inilah jawabannya. A pangkat X kali ln A. Nah, maka dari itu kita tahu bahwasannya f aksennya itu adalah atau d per dx dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X ln A. Dengan definisi bahwasannya A-nya itu haruslah itu ya. Nah, kalau pengen diperumum lagi nih, kita akan mendapatkan bentuk umumnya seperti ini. Ya, bisa kalian buktikan juga dengan cara yang tadi gitu ya. Jadi ketika kita punya fx sama dengan A pangkat fx itu maka f aksen x-nya itu adalah A pangkat fx dikalikan f aksen x dikalikan ln A itu sendiri. Itu ya. Oke. Nah, karena prasyaratnya sudah saya jelaskan, hampir 27 menit ya saya menjelaskan prasyaratnya. Lalu kita akan masuk ke persoalannya. Kita akan masuk ke persoalannya. Oke, yang tadi persoalannya itu ditanyakan apa? Log XY dengan basis 3 sama dengan 2 pangkat XY. Gitu. Nah, oke. Ya. Oke. Di sini kita pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu ya. Kita tuliskan terlebih dahulu gitu ya. Lalu kita turunkan terhadap X gitu ya. Kita turunkan terhadap X. Gimana? Ya udah. Dia karena halnya kita tahu bahwasannya yang tadi yang kita buktikan ya, d per dx ya udah kita perumum aja yang ini ya, yang ini kita pakai yang ini di 1 per fx kali ln A gitu ya, 1 per fx berarti 1 per xy, ini kan fx-nya itu sama dengan y ya, ini fx-nya sama dengan y dengan xy. Kalau 1 per xy dikalikan 1 per ln 3 tapi dikalikan dengan f aksennya. Ini dikalikan f aksen, sorry. Ini dikalikan f aksennya. Ini lupa saya tambahkan. Dikalikan dengan f aksennya. Nah, f aksennya turunannya itu adalah turunan dari yang xy-nya ya. Ya, ketika kita turunkan xy ya maka f aksen xy-nya akan berlaku turunan dari x kali y aksen x
Y ya. Turunkan terhadap x gitu ya. Akan menjadi seperti ini. F aksen x-nya itu kita tuliskan lagi di sini gitu ya. X kali Y aksen ditambah Y gitu ya. Dengan pisah. Lalu kita turunkan juga yang di sebelah di ruas kanannya ya. Di ruas kanannya dengan rumus turunan eksponensial tadi ya. 2 pangkat x y-nya kita yang ini ya. Oke. Kita dekatkan aja di sini ya. Oke, nah lalu kita turunkan aja 2xy gitu ya. Jadi fx-nya itu sama dengan xy gitu ya, 2xy ya yang ini. Lalu dikalikan f aksen x atau dikalikan ln a-nya juga langsung ln a. Berarti ln a-nya sama dengan 2 ya. Berarti ln 2 lalu dikalikan f aksen x-nya yang ini. Oke. Lalu kita reduksi lagi ya dari situ menjadi seperti ini. Ya 1/3 itu kita reduksi menjadi 1/3 itu sama aja kan 1 itu sama dengan log ya. Berarti ini log 3, ln 3 itu sama dengan log 3. Maka dari itu ini adalah 3 log gitu. Maka dari itu inilah dapatlah ini. Nah, dikalikan x y aksen tambah y gitu ya. Lalu yang ini dikalikan, ini masih biasa ya, cuma dipindahkan aja yang ininya gitu ya, dengan yang ini. Oke, nah lalu ya kita kalikan ke dalam. Kalikan ke dalam di bagian sini. Oke, kita pecah partisi menjadi 2 bagian. Nah, di sini juga karena halnya gitu, kita pecah juga menjadi 2 partisi. Nah, ya. Oke, diperlihatkan seperti di gambar. Nah, lalu di sini kita bisa kalikan dengan penyebutnya gitu ya. Kita kalikan dengan penyebutnya. Oh, enggak. Yang pertama-tama adalah kita mencari suku yang ada y aksennya. Di sini kan yang suku yang ada y aksennya kan yang ini ya. Y aksen. Berarti suku yang ini dijadikan satu ruas. Berarti suku yang ini katakanlah suku 1. Suku 1, suku 2, suku 3 dan suku 4 gitu ya. Berarti suku 1 dan suku 3 haruslah dalam satu ruas gitu. Ya, karena halnya suku 2 dan suku 4 tidak ada variabel y aksennya atau turunannya, maka si suku kedua dan suku keempat kita jadikan satu ruas gitu ya. Nah, ya kita ubah sini gitu ya, kita kurangkan berarti ya. Kita kurangkan dengan suku ketiga di masing-masing ruas dan kita kurangkan suku kedua di masing-masing ruas sehingga berbalik ya. Ini berarti ini suku kedua. Ini saya kotak-kotakan lagi kali ya. Di Oke.
hanya ingin mengetahui. Berarti ini suku pertama, ini suku ketiga, ini suku keempat berarti ya. Ini 4, ini suku kedua gitu ya. Nah, dari situ ya, karena halnya dia di suku ruas kirinya dia memiliki variabel y aksen gitu ya. Ini y aksen. Nah, y aksennya bisa kita keluarkan gitu ya. Y aksennya bisa kita keluarkan sehingga menjadi seperti ini, seperti berikut gitu ya. Nah, lalu ya y aksennya kita jadikan satu ruas gitu ya. Nah, sehingga terbentuklah min xy sebagai berikut gitu ya. Mungkin kalian bisa lihat dari apa yang saya kerjakan gitu ya. Jadi ya bisa diperiksa lagi. Ini adalah jawabannya gitu ya. Y aksen sama dengan min y per x gitu ya. Dari situ. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.